Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Hanifalia Isnadia and now I will explain about multimodal analysis. Yang pertama ada definition of multimodal analysis. Multimodal analysis is the study of communication that integrates various semantic modes such as text, image, gesture, space, and sound to create meaning. Menurut O'Halloran 2021, it extends the study of language to include image, gesture, music, and other modes. Jadi, apa sih multimodal analysis itu? Menurut O'Halloran 2021, multimodal analysis memperluas kajian bahasa ke model lain, gambar, gestur, musik, bahkan desain ruang digital. Intinya, setiap kali kita berkomunikasi di Zoom dengan slide, gestur tangan, dan nada suara, kita sudah menggunakan banyak mode. Metode ini mencoba membedah bagaimana semua mode itu bersatu atau membangun makna. Artinya, dalam komunikasi modern, makna tidak datang dari satu sumber saja. Jadi, semua elemen visual, verbal, gestural, dan bakal suara bekerja sama menyampaikan pesan. Nah, metode ini digunakan untuk mengurai dan memahami bagaimana semua itu saling terhubung dan berkontribusi membentuk makna. And then the second characteristics of multimodal analysis. Yang pertama, intersemiotic. Intersemiotik artinya menganalisis hubungan antara berbagai cara menyampaikan makna, misalnya teks dan gambar atau ucapan dan gestur. Yang kedua ada kontekstualistik. Jadi yang kedua sangat kontekstual. Jadi ini tuh gak bisa dipisahkan dari situasi sosial atau budaya di mana komunikasi itu terjadi. Kemudian yang ketiga ada multidimensional. Yang ketiga itu metodenya multidimensional karena bisa melibatkan video, audio, teks, gambar, dan sebagainya. And then semiotic resources. Jadi yang keempat ada semiotic resources yang analisisnya berfokus pada pilihan sumber makna yang digunakan seseorang. And the last ada dynamic and interactive. Misalnya gestur mendukung suara atau desain slide memperkuat isi presentasi. Jadi komunikasi itu kaya dan kompleks. Jadi dengan memahami kelima karakteristik ini, peneliti dapat membaca lapisan makna yang kerap tersembunyi atau maknanya belum jelas atau tersirat. Kemudian strength of multimodal analysis. Yang pertama ada provides deeper insight into complex communication, yang artinya memberi gambaran komunikasi yang lebih utuh. Dalam dunia nyata atau zaman modern seperti sekarang ini, kita tidak hanya berkomunikasi lewat kata-kata, tetapi kita juga memakai ekspresi wajah, gerakan tangan, gambar, suara, warna, dan bahkan tata letak visual. Nah, multimodal analysis ini memungkinkan kita untuk melihat keseluruhan atau paket komunikasi itu secara menyeluruh, bukan hanya sepotong-potong. Contohnya, saat seseorang sedang presentasi, bukan cuma isi ucapannya yang penting, tetapi juga desain slide, gaya bicara, kontak mata, dan ekspresi tubuhnya. Kemudian yang kedua, applicable to digital, visual, and face-to-face interaction. Jadi yang kedua itu relevan di era digital dan media sosial. Di zaman sekarang, media digital seperti Instagram, TikTok, YouTube penuh dengan kombinasi teks, gambar, musik, dan gerakan tangan. Multimodal analysis sangat pas digunakan untuk menganalisis jenis-jenis media tersebut. Contohnya, kita bisa mengkaji bagaimana video promosi produk menggunakan warna, musik, dan ekspresi model untuk membujuk penonton. Kemudian yang ketiga, enhance understanding of media, education, and business discourse. Jadi yang ketiga itu fleksibel untuk di berbagai bidang. Jadi metode ini bisa diterapkan di banyak konteks, misalnya pendidikan, media, bisnis, seni, komunikasi politik, bahkan AI. Contohnya dalam pendidikan, bisa digunakan untuk mengevaluasi bagaimana siswa memahami materi dari video pembelajaran, dan dalam bisnis bisa digunakan untuk menganalisis pidato, misal pidatonya CEO. Kemudian yang terakhir, useful for analyzing presentation, advertisement, video games, dan lain sebagainya. Jadi yang terakhir ini bisa mengungkap makna yang tak terlihat hanya lewat teks. Jadi kadang pesan utama justru tidak muncul dalam kata-kata, tapi dalam gestur atau visual. Multimodal analysis membantu kita mengungkap makna-makna tersembunyi ini. Contohnya dalam iklan, seringkali yang membuat kita tertarik itu bukan kalimatnya, tapi tone musik, ekspresi wajahnya.
Kemudian ada weakness or challenges of multimodal analysis. Yang pertama, complex to apply and analyze. Jadi yang pertama itu proses analisisnya rumit dan butuh waktu. Mengapa begitu? Karena melibatkan banyak jenis data. Data yang dimaksud yaitu video, teks, audio, dan gambar. Jadi prosesnya itu lebih kompleks dibandingkan analisis teks biasa. Kita harus menonton ulang, mencatat, mengodekan, dan menghubungkan antar mode. Contohnya, menganalisis 5 menit video bisa memakan waktu berjam-jam untuk menyusun data multimodalnya secara lengkap. Kemudian yang kedua ada requires multiple form of data and expertise. Jadi yang kedua itu butuh keahlian multidisiplin. Jadi kita paham linguistik saja itu nggak cukup. Jadi kita juga harus mengerti juga soal visual, desain, musik, semiotika, teknologi digital, bahkan mungkin software analisis video atau data. Contohnya kalau kita ingin menganalisis presentasi video, kita perlu paham juga tentang elemen visual, bukan hanya bahasa verbal yang diucapkan oleh pemateri. Kemudian yang ketiga ada MILEX standardized procedures. Jadi belum ada standar analisis yang baku. Karena pendekatan ini relatif baru, jadi belum ada satu metode tunggal yang resmi. Setiap peneliti bisa punya cara berbeda yang membuat analisis multimodal kadang terasa subjektif atau kadang kurang konsisten. Contohnya, 2 orang bisa saja menganalisis video yang sama, tapi menghasilkan interpretasi yang berbeda karena memakai model atau pendekatan yang berbeda pula. Kemudian yang keempat ada subjectively in interpreting models. Sulit diukur secara kuantitatif. Jadi multimodal analysis lebih ke kualitatif. Jadi agak susah kalau ingin membuat grafik atau statistik yang kuat dan hasilnya kecuali digabung dengan machine learning atau software tertentu. Contohnya berbeda dengan survei atau uji statistik. Di sini kita banyak mengandalkan interpretasi mendalam, bukan angka. Selanjutnya ada example of research using multimodal analysis. Jadi saya mengambil artikel dengan judul A Multimodal Analysis of International Conference Presentation oleh Morel pada tahun 2015. Jadi dia merekam presentasi dari 4 akademisi dan menganalisis bagaimana mereka menggunakan suara, teks di slide, dan gestur selama menyampaikan materi. Hasilnya sangat menarik. Ternyata beberapa pembicara yang menggunakan berbagai mode komunikasi secara bersamaan, misalnya suara, gestur, dan visual, itu jauh lebih efektif dan mudah dipahami oleh audiens. Menurut Morel pada tahun 2015, speakers who use multiple semiotic resources are more successful in communicating complex ideas. Artinya, kemampuan menggabungkan beberapa model bisa meningkatkan kualitas penyampaian pesan secara lebih signifikan. And then application in real world. Yang pertama ada education. Multimodal analysis dalam dunia pendidikan biasanya diterapkan dalam classroom resource or textbooks menurut Jewett 2009. Jewett pada tahun 2009 menganalisis buku teks digital dan menemukan bahwa layout, warna, dan gambar sangat mempengaruhi pemahaman siswa. Kemudian yang kedua ada business communication. Dalam bidang bisnis, Curzon menganalisis presentasi para CEO, bagaimana pemilihan kata, ton suara, dan desain slide mempengaruhi persepsi audiens terhadap kredibilitas mereka. Kemudian ada media and technology. Bahkan di media sosial dan teknologi, multimodal analysis digunakan untuk membaca efek warna, musik latar, dan filter visual terhadap emosi penonton. Jadi pendekatan ini sangat relevan di dunia modern yang komunikasinya super visual dan interaktif. And the last conclusion, multimodal analysis expand the boundaries of resource studies. It is increasingly important in today's multimodal and digital world. Despite challenges, it overreach analytical perspective on how meaning is made. Jadi sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa multimodal analysis membantu kita melihat komunikasi dari sisi yang lebih lengkap, bukan hanya dari teks atau suara, tapi dari semua aspek yang terlibat. Metode ini sangat cocok untuk zaman sekarang di mana komunikasi selalu datang dalam bentuk campuran berbagai media. Meskipun tidak mudah, hasil dari pendekatan ini sangat kaya dan bisa digunakan untuk riset, evaluasi, bahkan desain komunikasi yang lebih baik.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait multimodal analysis. That's all from me. Thank you. Sorry if there are any mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.